pagi, Bapak dan Ibu Asesor Penilaian Serdos. Perkenalkan, nama saya adalah Aulia Wara Arimbi Putri. Saya adalah dosen tetap di Universitas Kristen Maranatha, Fakultas Humaniora dan Industri Kreatif, program Diploma 3 Seni Rupa dan Desain. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan menampilkan proses pembelajaran tatap muka atau luring pada mata kuliah AG 213 Desain Busana dan Mode 1 yang berbobot 3 SKS dan dilaksanakan pada semester ketiga. Lalu pada topik pembahasan hari ini, kita akan fokus ke dalam materi bagaimana menerapkan mood board pada desain busana. Pada mata kuliah ini, mahasiswa akan mempelajari bagaimana merancang sebuah desain busana siap pakai khusus wanita dengan tema yang telah diberikan dengan menganalisis beragam alternatif konsep. Lalu mereka mulai membuat mood board berdasarkan konsep tersebut dan mendesain sketsa busana yang nantinya akan direalisasikan pada mata kuliah Studio Pola dan Jahit 1 setelah UTS. Mahasiswa juga mendapatkan pengenalan mengenai kategori busana siap pakai, yaitu busana semi-formal dan athleisure, dan di akhir, mahasiswa merancang portofolio desain dasar dari produk busana siap pakai yang tadi telah mereka realisasikan. Setelah itu, mereka akan mempresentasikannya pada tahapan UAS. Nah, khusus untuk pembelajaran pada materi ini, itu dirancang untuk mendukung beberapa capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK, khususnya CPMK 1 dan CPMK kedua, yang dimana mahasiswa ditargetkan untuk mampu menganalisis konsep dasar inspirasinya dan merancang busana siap pakai wanita dari awal hingga akhir sesuai tema dan konsep mereka. Adapun sub CPMK yang menjadi target kemampuan spesifik pada pertemuan hari ini dan berlanjut dari minggu keempat hingga minggu ketujuh, itu adalah sub CPMK kedua dan ketiga, yaitu kemampuan mahasiswa dalam menerapkan inspirasi konsepnya ke dalam mood board yang sudah berisi skema warna, keyword, gitu ya, serta merancangnya ke dalam bentuk sketsa desain yang lengkap. Lalu, untuk sistem pembelajaran yang saya terapkan ini menggunakan pendekatan DIA. Jadi, aspek delivery dilakukan dengan pemaparan materi berbasis studi kasus, yang dimana mahasiswa akan belajar untuk membedah konsep dari tema yang telah diberikan dan mengimplementasikannya ke dalam desain busana siap pakai wanita. Dan aspek interaction itu diwujudkan melalui metode diskusi dan tanya jawab serta proses asistensi. Nah, khususnya pada asistensi desain, itu akan dilakukan di setiap pertemuan hingga mendapatkan desain final sebelum masuk ke dalam proses produksi. Sedangkan aspek assessment pada materi ini diukur melalui keaktifan mahasiswa dalam melakukan proses asistensi dan mewujudkan progres kerjanya, ketepatannya dalam mengimplementasikan konsep ke dalam desain, baik manual maupun digital, hingga eksplorasi material sebelum masuk ke dalam proses produksi tersebut. Baik, Bapak dan Ibu, selamat menyaksikan video pembelajaran saya. Selamat pagi semuanya. Iya ya. Jadi hari ini itu adalah pertemuan keempat kita di minggu keempat nih. Kemarin kita di minggu pertama sampai minggu ketiga kita itu melakukan pengolahan data, ya kan? Jadi saya memberikan kalian studi kasus untuk memilih sumber inspirasi. Ingat ya, sumber inspirasi kalian itu kan dari situs sejarah dunia dari UNESCO. Lalu kita buat proposalnya tuh. Kita riset data dulu, nanti di dalam proposal ada latar belakang, ada urgensi, manfaat dan tujuan, dan membuat mood board, ya kan? Karena di semester lalu
kalian baru belajar mood boardnya itu masih mood board yang belum berkonsep ya nak ya. Semester ini, semester 3, mood boardnya itu sudah mulai ada konsepnya, ada latar belakangnya. Seperti itu ya. Jadi kemarin saya sudah lihat proposalnya, sudah baca dan kita sudah pilih satu konsep yang pas. Oke, jadi hari ini kita akan belajar bagaimana caranya menerapkan si mood board itu ke dalam sketsa desain busana kalian. Ya, dalam semester ini busananya adalah busana ready to wear atau busana siap pakai wanita. Ya, untuk menswear masih kita pelajari nanti di semester depan. Oke, jadi sekarang masih busana siap pakai wanita dulu. Nah, nanti saya akan menerangkan mengenai apa sih yang akan kita pelajari, outputnya seperti apa. Nanti alur perancangan akan saya ulang kembali yang sudah saya jelaskan di pertemuan pertama ya, karena alur perancangan itu biasanya anak-anak suka lupa. Sebelum ini kita konsep, terus kita membuat mood board, sketsa apalagi ya Bu, kayak gitu. Lalu ini adalah main pembahasan kita ya. Setelahnya kita bahas mengenai aspek visual dan saya akan memaparkan tugas. Tugas lagi Bu. Aduh ya. Oke, kita lewat saja untuk CPMK, kita masuk ke dalam sini. Nah, jadi nanti di kelas ini itu akan ngapain Bu? Di materi perkuliahan penerapan mood board itu. Jadi pembuatan sketsa ini berlangsung dari pertemuan 4 sampai 7. Jadi 1 bulan kita ngulikin sketsa sebelum kita mulai produksi. Ingat, minggu ke-8 kita apa? UTS. Ya, kita UTS. Jadi sketsa final sudah harus ada di minggu ke-7. Ya, jadi kita di materi ini benar-benar gimana caranya menerapkan, gimana caranya menerjemahkan atau mentransformasikan mood board itu ke sketsa. Ya, oke. Nah, jadi kita ada di bagian yang saya lingkari nih, si jembatan antara mood board dan desain ini. Mungkin perlu saya ingatkan kembali, ingat mood board itu bukan hanya papan estetik visual aja ya nak ya, tapi itu sebagai panduan desain, betul? Nah, jadi sebagai penjembatan desain. Kita bisa lihat di sini, alat komunikasi visual. Jadi saat orang melihat mood board kita, oh bajunya nih akan seperti ini nih, belum lihat bajunya gitu. Lalu juga Bu, kenapa ada batasan kreatif? Biar nanti desain kamu tidak melenceng kemana-mana gitu. Jadi ada di dalam mood board itu. Tidak ojol-ojol, tidak mendadak di mood board ada warnanya monokrom, tahu-tahu di baju kamu ada warna merah darah. Nah, dari manakah itu gitu ya. Setelah itu kita terapkan ke desain. Nah, fase ini fase penting gitu ya. Karena dari mood board yang mungkin bisa dibilang abstrak, kita sudah mulai ada bentuknya sebagai anatomi pakaian. Oke. Ya. Nah, bagaimana caranya dari inspirasi bisa jadi realisasi ya? Saya ingatkan lagi nih, kemarin masih ada anak yang bertanya, Bu, kenapa kita dibatasi ke situs warisan dunia aja, Bu? UNESCO. Saya pengen terinspirasi dari hati saya yang terluka karena saya baru putus, gitu. Saya pengen terinspirasi dari drama Korea yang saya tonton kemarin, gitu. Ingat, kalian baru semester 3 nih, tahun kedua. Ini adalah kelas desain mode busana pertama. Kita masih ada desain busana kedua dan ketiga. Kita baru sekarang belajar gimana caranya si mood board ini kita translatekan ke sketsa. Bayangkan kalau konsep kalian masih abstrak kemana-mana. Seperti itu ya kalau abstrak. Nah, kenapa kita pilihnya UNESCO atau warisan budaya dunia ini? Karena objek visualnya sudah ada. Bisa kita lihat, bisa kita telaah. Aspek visualnya terlihat. Jadi apa yang kamu lihat, saya lihat juga. Ini adalah proses pembelajaran dasar. Jangan dulu kita langsung lompat dulu ya. Perlahan kita pelajari dulu. Contoh yang ada di sini dan yang ingin saya sampelkan pertama, jadi ini kakak kelas kalian kemarin ya. Dia itu studi kasusnya dari Candi Borobudur. Nah, dari Candi Borobudur ya. Dia buat dulu nih mood boardnya. Dia taruh, kalian ingat kemarin ada saya memberikan saran apabila konsep utama taruh dulu gambarnya di tengah
Ya, Candi Borobudurnya dulu di tengah, karena itu konsep utamamu. Setelahnya baru gambar-gambar pendukung lainnya. Ya, tentukan juga kata kunci akan si mood board kamu, kata sifat, kata benda, dan tentukan warnanya. Setelah itu baru bisa mulai masuk ke, karena mood boardnya sudah ada, kita bisa lebih mudah menentukan siluet, menentukan warna, menentukan tekstur, ya. Ada material, ada teknik olahraga tekstil atau eksplorasi tekstil. Oke? Lalu kita akan mulai realisasikan di kelas studio pola jahit 1. Gitu ya. Pola jahit 1 itu dengan dosen yang lain seperti itu merealisasikan. Tapi nanti di kelas saya kita ada pengenalan konsep athleisure dan semi formal saat itu gitu ya. Nah, oke. Lihat ya dari Candi Borobudur, dia busananya bisa seperti itu gitu. Nah, bagaimana kita bisa ke sana? Pertama, saat melihat mood board, kita perhatikan dulu aspek visualnya. Pertama yang biasanya kita lihat itu adalah bentuk utama, ya nak ya. Jadi bentuk utama pusat perhatian saat kita melihat ke sana. Wah, ini kayaknya banyak bundar-bundar nih. Oh, ini geometrinya banyak nih. Oh, ini dinamis nih, gitu ya. Meliuk-liuk nih. Kita bisa melihat. Nanti dari bentuk utama kita bisa menentukan siluet bajunya kayak apa. Kita bisa menentukan nanti motif utamanya seperti apa. Atau nanti potongan-potongan antara piece yang di atas dan piece yang di bawah, atasan dan bawahan. Seperti itu ya untuk bentuk. Lalu yang kedua yang paling mudah itu adalah warna. Dari mood board kita bisa lihat warna mana yang paling dominan. Ya kan? Persentase yang paling dominan dulu nih. Setelah itu warna pendukungnya. Dan apabila kamu ingin ada aksen, walaupun persentasenya sedikit, tapi Bu, kalau ini dihilangkan, kesan dari konsep saya kurang terbaca, masukkan. Dari mood board kita lihat motif atau corak. Ya nak ya, ada nggak motif di dalamnya? Ada nggak tekstur di dalamnya? Itu fungsinya untuk apa? Agar kita tahu material kainnya sesuainya yang mana. Misalkan tadi Candi Borobudur, itu adalah arsitektur, tegap, keras, kuat. Berarti memilih kainnya juga sama ya, yang keras, yang jatuh, tidak yang melambai-lambai, tidak yang transparan, ya kan? Lalu juga teknik olahraga tekstilnya, gitu. Dari olahraga tekstil itu, apakah nanti saya mau disablon? Apakah saya kainnya mau di digital printing? Apakah mau ditenun, ya kan? Apakah nanti mau disulam atau dianyam? Seperti itu ya nak ya. Nah, nanti juga tadi saya ada bawa sampel beberapa manipulating fabric, tapi nanti saya akan tunjukkan. Nanti saya akan tunjukkan sambil kita jalan, kalian boleh lihat masing-masing. Seperti itu. Lalu yang terakhir, ini opsional apabila kalian ingin ada aksen atau detail di desain kamu yang memang benar-benar menciri khaskan karakter desainmu, masukin nak. Belajarlah dari sekarang, masukkan karakter kamu ke dalam desainmu. Itu nggak apa-apa karena kamu saat nanti lulus akan jadi desainer pribadi, betul ya? Gitu, tidak mewakilkan sesuatu tapi kamu adalah kamu gitu, bawa. Hanya tetap jangan melenceng dari si konsep utama gitu. Yang ada di sana adakan juga di busanamu. Kita sekarang coba lihat contoh praktik ya, praktik cara penerapan dari mood board ke sketsa. Jadi ada contoh praktik. Ini kalau tadi contoh pertama terinspirasinya dari Candi Borobudur. Kalau yang contoh kedua, ini kakak kelas kalian juga, angkatan yang sama 1 tahun di atas. Jadi dia itu terinspirasi dari sebuah kawasan taman nasional di Brazil. Ya, jadi bisa dibilang ini gurun tapi bukan gurun. Ini laguna tapi bukan laguna. Nah, jadi si laguna slash gurun yang sebenarnya bukan laguna slash gurun, pasir meliuk, ada air. Ada pasir meliuk, ada air. Sebenarnya cantik banget ya nak ya. Nah, dan dia juga akan berubah-ubah warna tiap musimnya. Sebenarnya itu lebih ke logika iklim. Kalau musim panas, tentunya airnya surut karena ya, menguap ya. Jadi tersisanya apa? Lumpurnya, warnanya coklat. Kalau musim hujan, tentunya banyak air, jadinya warnanya biru kehijauan. Seperti itu ya. Jadi terinspirasi dari ini nih. Nah,
sekarang kita mulai breakdown aspek visual yang tadi sudah saya paparkan. Coba kita lihat dulu, saya pengen tanya Nesa, ya, dari sini mana yang paling mudah dilihat aspek visualnya? Warnanya. Nah, kalau saya bilang di sini warna putih mendominasi atau seimbang? Seimbang. Lalu kalau di sini warna airnya itu lebih ke warna toska atau warna hijau kebiruan, kena enggak? Kena ya. Lalu ada warna apa lagi? Satu warna lagi. Ada warna coklat. Oke, coklat yang menceritakan kehangatan seperti itu. Lalu kalau untuk bentuk, kita pergi dulu ke bentuk ya. Coba Keisha, kalau misalkan saya bilang bentuknya ini ada liukan, kena enggak? Kalau ada liukan kena ya. Lalu selain liukan ada apa lagi coba kira-kira? Layering. Jadi berlayer-layer nih teman-teman. Logika itu loh, berlayer-layer. Kita lihat sini, ada pasir di atas yang nggak kena air, lalu ada air, ada pasir lagi di bawahnya, jadi layeringnya. Atau bertumpuk-tumpuk, atau bergunduk-gunduk. Itu juga bisa termasuk ke motif atau coraknya. Seperti itu. Tekstur juga, seperti kalian memegang pasir, teksturnya. Jadi saat memilih kain, sentuh semuanya. Ya, kita rasakan. Seperti itu. Nah, setelah kita tadi bahas warna, bentuk, motif, tekstur, biasanya sebelum membaca aspek-aspek itu, saya akan melihat dulu ke kata kunci atau keywords-nya, ya kan? Jadi, kata kunci ini adalah hal-hal yang mewakili penjabaran aksen-aksen atau aspek-aspek visual itu. Yuk kita lihat bagaimana penerapannya sekarang. Saya kecepatan nggak ini ngejelasinnya? Nggak ya? Pas ya? Kena ya? Oke. Nanti kalau kecepatan bilang. Oke. Nah ini contoh penerapannya. Nah kita lihat nih dari warna. Warna yang tadi sudah disebutkan oleh Nesa. Ada semua ya di sini ya? Warna air, warna langit dapat warna hijau dan biru. Warna pasir putih ada, warna lumpurnya juga ada di coklat. Ya, lalu kita lihat ke bentuk atau siluetnya tuh, ya. Bentuk ada banyak liukan, ya. Lalu juga kalau mahasiswa ini dia antara bentuk, motif dan juga tekstur disatukan. Jadi dia menganggap itu semuanya meliuk-liuk. Masuk akal nggak kalau dia meliuk-meliuk? Layering, ya. Sebelum itu saya pengen tanya, kira-kira ini lebih masuk ke simetris atau asimetris? Mana? Coba kelihatannya simetris atau asimetris? Ada di sana jawabannya. Ya, lebih masuk ke asimetris. Nah, coba jadi kita lihat setelah dia sudah menentukan ada bentuk siluet yang meliuk-liuk, lalu juga teksturnya juga sama, ada liukan, coraknya juga. Jadi dia memilih teknik olahraga tekstilnya itu smoking Canadian. Jadi teknik smoking kita pernah pelajari juga dulu di olahraga tekstil 1, bermacam-macam ya. Dia pilihnya smoking Canadian karena untuk ngambil liukannya agar bertekstur juga gitu. Sebelum dia masuk ke pemilihan itu, jadi dia itu membuat dulu eksplorasinya di kelas tekstil ya. Dia buat dulu nih aneka olahraga tekstil di kelasnya sampai ditemukan manipulating fabric mana yang paling pas untuk diterapkan ke busananya gitu. Oke. Nanti ini bisa dilihat nanti lagi. Nah, setelah sudah sampai sini siluet juga dapat ya. Ingat siluet ada siluet apa aja? Ada I, ada H, ada Y. Nah, dia memilih siluet A dan Y dengan bentuknya asimetris. Dan juga ada aksen flange dan ruffle gitu untuk menentukan bentukannya. Sekarang kita periksa nih, kata kuncinya udah pas atau belum? Layer, ada layer kah dalam mood board dia? Ya, flowy, ada flow nggak di dalam mood boardnya? Dari flow air, ya kan? Dari flow si pasir itu ada. Tekstur ada juga terlihat. Nah, kalau dari kata sifat koleksi dia ini bisa disebut elegan nggak, Nah?
nantinya dari icon-icon ini? Bisa disebut elegan. Nanti kita lihat di desainnya dia ya. Jadi sebenarnya kalau kata sifat itu bisa jadi adalah apa yang ingin dia buat nanti. Gitu. Tidak harus selalu yang ada di mood board-nya dia. Apa yang akan dia cita-citakan. Oke, nah setelah sudah dipilih, siluet udah dapat, bentuk corak motif udah dapat, teknik sudah dapat, lalu dia pilih material. Nah, ini dia pilih materialnya organza. Ingat ya, material organza itu sifatnya seperti apa? Ringan, transparan. Itu untuk mencirikan apanya coba? Air di lagunanya itu transparan, ringan, mengalir. Saat berjalan dengan kain organza, itu akan meliuk-liuk ya nak ya, mengikuti bentuk badan. Lalu, saat si pasir ini kena sinar matahari, airnya mengalir, dia akan glimmering. Dia akan shimmering, glimmering, ya. Nah, makanya dia memilih kainnya kain satin. Kain satin kenapa dipilih coba? Karena kain satin itu ada kemilaunya, ya. Itu adalah untuk pemilihan. Terakhir, kain katun atau toyobo. Kain katun toyobo sih lebih tepatnya untuk mencerminkan warna coklat yang ada di mood board. Nah, sampai sini sudah mulai terbayang? Penerapannya itu terbayang? Ini sampel yang paling mudah nih, gitu ya. Jadi kita belum dulu belajar sampai inspirasinya dari psikologi, Bu, dari fenomena masyarakat, Bu, gitu, atau dari kejiwaan dan lain sebagainya. Kita aspek yang ada dulu visualnya agar mudah diterjemahkan. Oke, sampai sini saya ganti next slide. Nah, lalu nih, ini adalah alternatif sketsa yang sudah dia buat. Ya, lihat layernya ada. Lalu juga flow-nya ada ya. Warna-warnanya masuk, warna-warnanya masuk semua ya. Teknik-tekniknya juga sudah terlihat. Setelah itu nanti akan dipilih sketsa akhirnya untuk kelas ini, semester ini kita hanya merealisasikan 2 look saja. Ya, satu looknya minimal terdiri dari 2 piece. Piece 1 atasan, piece kedua bawahan. Apabila mau 3 piece tambah outer, monggo banget. Biasanya yang terasistensi piece-nya banyak gitu ya. Kalau kalian pernah dengar dari kakak-kakak kelas kalian kemarin gitu. Nah, ini adalah look yang sudah terpilih dan dia realisasikan. Seperti itu. Contohnya seperti yang sudah saya bawa di sini. Ya, jadi ini yang sudah direalisasikan. Mungkin ini agak kusut tapi nggak apa-apa. Nih ya, flounce-nya ada. Dari bahannya tadi apa? Organza. Lalu ini dari bahan yang kemilau tadi dari apa? Nah, ingat satin itu gampang kusut seperti ini ya. Jadi hati-hati dalam pemakaian kain yang transparan ataupun kain yang licin atau kemilau. Karena biasanya saat dijahit licin. Ya itu agak sulit gitu ya. Lalu juga karena tadi saat di mood board kita lihat efek lumpurnya hanya sedikit, jadi dia taruh aksennya juga hanya sedikit seperti ini. Ini sudah dapat. Oke, kita singkirkan lagi ke sini. Oke, sip. Nah, saya sekarang akan masuk ke tugas. Penerangan tugas. Tanya jawab, biasanya mungkin ada beberapa yang sudah hafal juga dengan saya di semester lalu, akan dilakukan per grup ya saat kita proses diskusi asistensi. Itu akan kita laksanakan setelah ini. Ya, jadi sekarang saya akan memaparkan tugas. Silahkan keluarkan catatannya. Nah, ini tugasnya. Jadi buatlah sketsa desain. Nah, kelihatan ya, kebaca ya. Buatlah sketsa desain seberapa banyak, Bu? Please, sebanyak-banyaknya. Sebanyak-banyaknya. Tapi Bu, minimumnya aja Bu. Kalau bisa 20 ya nak ya. Sketsa kasarnya aja dulu. Jadi hari ini nanti saya akan berkeliling juga sambil ngeliat mood board. Kalian kalau bisa sudah mulai menerjemahkan elemen visual yang ada di mood board. Ya, visual breakdown-nya sudah ada. Bentuknya sudah tahu mau kayak gimana. Teksturnya, siluetnya mau seperti apa, itu sudah tahu. Setelah itu mulai bikin sketsa. Sketsa kasar dulu, baru kita diwarnai, baru dimasukkan motif.
Sampai situ paham ya? Oke, baik. Jadi di asistensi ini Haifa ingin apa? Ingin yang gimana? Ini kan saya udah bikin desain ya Bu. Mm-mm. Saya pengen nanya udah sesuai belum sama mood board saya? Oke, jadi kan kamu juga sama inspirasinya dari mood board yang Borobudur ya. Nah, kita lihat nih dari sini. Nah, pertama coba kita lihat dulu dari bentuk. Dari bentuk. Bentuk di sini kira-kira dapat bentuk apa aja nih? Kalau saya bilang segitiga masuk nggak? Masuk. Segitiga masuk. Kalau dia huruf U kebalik masuk juga. Masuk. Nah, ini bisa masuk ke siluet tuh. Kalau ini kita sebut siluet, siluet apa yang ada di sini? Siluet A ya Bu. Wah, A masuk ya seperti itu. Nah, sekarang kita mulai masuk ke bagian B. Nah, nanti kamu jadi bisa tahu teknik mana nih yang sesuai gitu untuk menciptakan ini gitu ya. Lalu untuk dari segi tekstur dulu. Ini kan batu nih. Kira-kira gimana perasaannya? Dia kasar nggak sih Bu? Kasar. Lebih nggak ke lembut. Kalau untuk dalam potongannya akan kaku atau akan gimana? Akan kaku. Akan Soalnya dari kaku. batu juga. Dari batu seperti itu. Nah, berarti kita kalau melihat dari sketsanya kamu, ini sepertinya belum terlalu kaku ya. Masih dia agak-agak masih banyak flow-nya seperti itu. Dia mungkin bisa dibikin lebih rigid lagi. Ini kayaknya lengannya hanya dari sebelah ini ya. Ini juga, nyambung. Ini nyambung gitu loh Bu. Nah, ini nyambung seperti ini. Jadi kalau kita lihat mungkin kamu bagian stiff atau kakunya harus lebih banyak ya. Seperti itu. Jadi juga untuk manipulating fabricnya kira-kira kamu ingin pakai apa? Mungkin kalau printing kain bisa nggak ya Bu? Printing kain, Buat si ketupatnya ketupatnya. itu. Patchwork coba. Atau anyaman bisa nggak? Gitu ya. Kayaknya itu akan lebih memperlihatkan teksturnya dibandingkan kamu hanya flat 2D saja. Ya, sampai situ ya. Jadi nanti ini tadi kan beberapa sudah kita koreksi. Kamu coba buat lagi dari apa yang sudah kita simpulkan. Ini geser dulu ya. Untuk kain yang digunakan. Ini ambil dulu. Jadi ini kainnya. Kenapa kamu pilih kainnya ini? Karena sesuai sama si konsepnya itu kayak kokoh juga sih. Kokoh juga untuk konsepnya. Jadi ada kain apa aja di sini? Ada baby canvas, ada toyo musulam, ada cotton twill, terus ada kanvas marsoto sama kanvas biru. Oke. Kalau ini sudah kamu uji coba olahraga tekstilnya? Udah ini. Mana coba kita lihat ya. Ada 3 menit. Yang pertama adalah laser cut, terus ada cyanotype sama juga anyam. Nah, untuk yang anyam ini kemarin kamu ingin menggambarkan apa? Keterhubungan antara lintas generasi. Oh, untuk lintas generasi ya dari situs budayanya kamu itu dengan si laser cut ini. Ini ada trial and error-nya nggak saat kamu mencoba? Ada. Mana yang paling sulit kira-kira? Bagian cyanotype kan karena menggunakan UV sinar matahari kan. Tergantung cuacanya juga. Kalau misalnya cuacanya panas, ngejemur dia di 5 menit sampai 6 menit itu bakal pas. Tapi kalau misalnya kita ngediamin di bawah matahari kurang dari 5 menit atau lebih dari 5 menit, bisa jadi underexposure atau warnanya jadi berubah, jadi lebih gelap iya. seperti itu ya, tidak mengincar apa yang ingin kamu inginkan. Tetapi sebenarnya konsep kamu ini sudah oke, dengan manipulatingnya juga sudah oke ya. Untuk kain juga ini tuh bagus, dia pas dengan apa yang sudah kamu taruh. Hanya untuk laser cut, ingat laser cut itu lebih cocok untuk kain-kain keras ataupun dia leather seperti itu ya. Untuk kain yang ini nanti gampang gosong, ada baunya juga. Jadi perlahan untuk laser cut. Jadi ini memang lebih sesuai untuk weaving seperti itu. Oke, dilanjutkan saja. Nanti kita lihat lagi untuk sampelnya besok ya, seperti itu. Iya, sip. Baik. Oke, untuk proses asistensi selesai ya. Jadi kalian sudah bisa pulang. Sudah bisa mengerjakan lagi minggu depan bawa progresnya. Ingat progresnya kalau bisa sudah masuk ke 50%. Oke ya, terima kasih semuanya. Yuk.